Dan kita akan kembali membahasnya terkait susunan Menteri Prabowo dan juga Gibran. Dan kita akan kembali bergabung dengan pengamat politik Handi Riza Idris. Mas Handi, tadi rekan-rekan kami sudah memberikan informasi terkini terkait pembekalan dari calon Menteri Prabowo dan juga Gibran. Terkait pembekalan ini, Mas Handi, seperti apa Anda melihatnya? Apa yang ingin ditampilkan Prabowo dari adanya pembekalan ini? Jadi dari beberapa informasi tadi yang kita dengar ya dalam laporan langsung di Hambalang, terlihat concernnya Pak Prabowo ke depan tuh sudah mulai kelihatan ya. Artinya tadi disebutkan hari pertama ini akan banyak fokus membahas tentang geopolitik, geostrategi ya, dan juga kondisi keamanan di kawasan ya. Ini tentu akan menjadi fokus Pak Prabowo nantinya kalau saya perhatikan ya, sehingga menteri-menteri yang nantinya punya kaitan dengan hal ini seperti Menlu, kemudian Menhankam ya, ataupun Mendagri ya, ini pasti akan langsung di drive langsung oleh Pak Prabowo ya, sesuai dengan visinya dan juga harapan beliau terhadap kondisi atau positioning Indonesia ke depan. Kemudian juga terlihat tadi bahwasanya hari berikutnya baru membahas banyak persoalan tentang ekonomi, tentang pendidikan ya, dan juga tadi disebutkan ada tentang teknologi ya, AI ya, artificial intelligence, dan ini juga sepertinya juga akan menjadi concern dari Pak Prabowo ke depan dalam membangun kabinetnya. Tapi sekali lagi Mas Bayu ya, dengan komposisi yang besar ini tentu harus benar-benar diukur betul gitu ya, sejauh mana kinerja dan juga ekspektasi yang diharapkan dari kinerja para calon menteri dan wakil menteri ini bisa memberikan harapan perbaikan terhadap kondisi bangsa dan negara kita ke depannya gitu. Nah, ini yang menjadi PR menurut saya yang juga harus dituntaskan oleh Pak Prabowo sesingkat-singkatnya. Jangan sampai nanti keberadaan menteri-menteri baru ini nantinya justru menjadi beban administrasi ya, beban keuangan ya, yang justru kontraproduktif terhadap apa yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo ke depan gitu. Mungkin begitu Mas Bayu. Ya, Mas Handi, kalau saya melihat agenda untuk 2 hari ke depan ini yang membuat saya tertarik ini ada pembahasan tentang artificial intelligence atau AI. Apakah Anda juga melihat, kalau kita melihat kan background dari Pak Prabowo ini juga terkait militer, apakah ini juga artinya Pak Prabowo ini punya concern untuk terkait keamanan cyber? Betul Mas Bayu ya, kita akan tentu mendengar dalam beberapa waktu terakhir adanya rencana untuk menambah satu matra ya yang sudah kita miliki pada hari ini ya, darat, udara, laut, dan tambah satu lagi adalah tentang cyber ya. Ini tentu menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa kita hindari ke depan, bagaimana masing-masing negara di dunia ini sudah tentu mempersiapkan diri juga dengan hal yang sama dengan kekuatan cyber ini. Kemajuan teknologi ini kan tentu tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa kita pungkiri, ini telah menjadi satu kebutuhan yang harus juga dipersiapkan oleh banyak negara. Nah, pilihan Pak Prabowo untuk menjadikan ini sebagai salah satu tujuan utamanya atau menjadi salah satu target utamanya dalam pemerintahan ke depan, menurut saya tepat. Tapi sekali lagi perlu juga diseimbangkan ya antara kebutuhan cyber untuk pertahanan dan keamanan nasional ya, untuk kebutuhan nasional, dan juga bagaimana ini juga bisa mendorong ya, terutama pertumbuhan ekonomi kita ya, yang kita harapkan tentu dengan semakin majunya teknologi ini juga akan bisa memberikan nilai tambah ya, atau memberikan multiplier effect terhadap terhadap perkembangan ekonomi kita ke depan gitu Mas Bayu. Ya, saya tertarik sekali membahas tentang teknologi ini, tapi kita tahan dulu Mas Handi. Ada rekan kami yang akan memberikan laporan terkini terlebih dahulu. Ada rekan Kevin Pakan yang juga sudah berada di Hambalang saat ini. Ya, Kevin, selamat pagi. Kevin, ada informasi apa dari Hambalang, Kevin? Tunggu. Pak Fajar. Ya, selamat pagi rekan Bayu dan pemirsa. Memang saat ini Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan para calon menteri dan juga calon wakil menteri yang kemarin 2 hari kebelakang sudah dilakukan pemanggilan dari Prabowo Subianto kepada sejumlah pihak, calon menteri dan juga calon wakil menteri ke Kertanegara Jakarta Selatan. Untuk situasi terkini di depan kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kami mantau memang sejumlah pihak terutama para calon menteri dan wakil menteri terus berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto, dan kami awak media juga terus
bersiaga untuk melihat bagaimana perkembangan terkini terkait dengan nantinya proses dari pembekalan yang diberikan kepada calon wakil menteri dan wakil menteri pemerintahan Prabowo Gibran. Dan Bayu, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa terkait dengan pengamanan di depan kediaman Prabowo Subianto dan bagaimana nanti untuk alur masuk dari para calon wakil menteri dan calon wakil kepala badan begitu, kira-kira seperti apa? Saya akan bertanya langsung kepada Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Letkol Infantri G. Borlak. Selamat pagi Pak Borlak. Borlak, ini seperti apa untuk nantinya para calon menteri dan juga calon wakil menteri untuk masuk ke kediaman Pak Prabowo, dan proses pengamanan seperti apa saat ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih banyak dari News MMC Media. Terima kasih banyak untuk pada pagi hari ini. Saya Letkol Infantri G. Borlak bersama Kapten CPM Fajar. Kami menggelar pengamanan untuk tanggung jawab kegiatan ini. Sebenarnya ini adalah kegiatan rutinitas kami. Karena banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan Bapak selama beliau jadi menteri, terpusatnya di sini. Jadi tidak menjadi hal yang spesial, tidak, tapi sudah biasa kami laksanakan. Jadi 2 hari kami laksanakan di Kartanegara 4 dan Kartanegara 2. Tadi malam kami kembali dan menyiapkan gelar. Tugas kami adalah pengamanan rote bekerja sama dengan pemerintah daerah, yaitu cara berjenjang dari Pangdam, Kapolda, terus Danrem, Dandim, terus turun Kapolres, Kapolsek, dan Babinsa dan Humas yang ada di sini, termasuk Pemda Bogor. Ini sudah menyiapkan dengan baik untuk kegiatan hari ini. Jadi kami jam 5 tadi kami sudah menyiapkan. Kebetulan datang awak media, terima kasih juga awak media semuanya, bagus. Jadi saya melihat tertib, semua mendukung kegiatan ini dengan baik selama mulai dari pagi. Orang yang pertama datang sekali di sini tadi Pak Yusril Isra Mahendra pada saat datang tadi pagi. Demikian Bapak. Pak, ini kan juga tentu pengamanan diperketat begitu ya, agar pembekalan nanti akan dilakukan oleh Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik. Ada berapa personel Pak yang dikerahkan mungkin, dan seperti apa nanti mekanisme masuk atau keluarnya dari kediaman Prabowo? Oke, di pos kami sehari itu 10 orang, jadi tidak banyak. Tambah dengan Satpam 6 orang, jadi tidak banyak, tetapi sistem dan mekanismenya sudah sesuai SOP. Jadi kami terapkan cara humanis, cara aturannya yang masuk. Kebetulan pintu utama ini juga dilewati oleh masyarakat umum yang selama ini. Tapi sampai saat sekarang ini tidak ada bentrok antara masyarakat, antara petugas. Walaupun tadi mobilnya sangat banyak masuk keluar, mobil para menteri. Semua komunikasi berjalan aman lancar. Berarti untuk masyarakat umum bisa tetap beraktivitas dengan normal begitu ya Pak? Tidak ada pembatasan atau bagaimana sebenarnya? Tidak ada. Semuanya berjalan normal seperti biasa. Karena seluruh masyarakat ini ada juga yang tinggal di dalam lewati pagar bab masuk. Jadi ya semua seperti biasa saja. Dan kami pengamanan kami berusaha supaya secara humanis, dengan santun, dengan baik. Dan personel kami pun sama demikian. Baik. Siap. Pak Borlak mungkin juga mengetahui mungkin hubungan begitu ya Prabowo Subianto dengan warga-warga sekitar atau masyarakat di sini. Nampaknya terjalin dengan baik dan juga tadi Bapak sampaikan tidak ada kendala yang cukup berarti. Memang seperti apa sih Pak keseharian mungkin warga-warga sekitar di sekitar kediaman Pak Prabowo ini? Silakan. Ya, kebetulan kami juga rumahnya di sini, jadi kami juga termasuk warganya. Selama ini komunikasi berjalan baik. Warga susah apa, Bapak ada di tengah-tengahnya. Bapak sudah mendukung seluruh, lihat susah senang. Betulan seperti hari raya, kurban dan lain sebagainya itu ya Bapak nyampaikan untuk masyarakat, dan masyarakat datang di sini. Terakhir kemarin pesta rakyat itu juga dilaksanakan di stadion Bapak. Masyarakat semua datang, kami laksanakan pesta rakyat dengan baik. Demikian Bapak. Berarti memang masyarakat memiliki hubungan yang baik juga dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di tempat ini Pak ya? Siap, benar. Oke. Pak, mungkin ada himbauan begitu ya, mungkin bagi nanti masyarakat yang ingin juga menyaksikan pembekalan yang diberlakukan oleh Prabowo Subianto
seperti apa nanti arahan-arahan atau himbauan yang diberikan kepada mereka? Sebenarnya masyarakat ini sudah terbiasa dan situasi-situasi yang ada karena hampir setiap hari Bapak pulang pergi lewat sini, jadi sudah terbiasa. Kebetulan Bapak juga masyarakat sini semua santun dan mereka, jadi tidak ada pembatasan apa-apa. Jadi masyarakat merasa sudah memiliki wilayah ini dengan baik, lingkungannya, sosialnya pun sudah terjaga dengan baik. Masyarakatnya santun, baik-baik dan ikut mendukung kegiatan yang ada di sini. Dan kami merasa tidak susah untuk melakukan tugas pengamanan dan tugas parkiran yang ada di sini. Tentu kita akan sama-sama mengawal Pak jalannya dari pembekalan yang disampaikan Prabowo Subianto. Semoga nanti juga pengamanan dapat berjalan dengan baik, semua berjalan dengan kondusif. Terima kasih Komandan Detasmen Pengawalan Khusus Menhan Letkol Infantri G. Borlak telah bergabung bersama kami. Komando, terima kasih ya. Terima kasih Pak, sehat selalu, selamat pagi Pak. Ya, Bayu, memang sampai dengan saat ini untuk pembekalan yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang memang informasinya juga ada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka telah hadir di kediaman di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini untuk bisa memberikan pembekalan kepada calon menteri dan juga calon wakil menteri serta kepala badan untuk bagaimana menyamakan visi misinya untuk pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Memang secara resmi, Bayu dan pemirsa, tidak ada informasi yang kami dapatkan begitu ya terkait dengan bagaimana mekanisme pembekalan ini, kemudian materi-materi apa saja yang disampaikan kepada calon menteri dan juga calon wakil menteri. Namun kami mendapatkan informasi bahwa informasi atau materi begitu ya yang akan disampaikan pada hari ini merupakan berkaitan dari anti korupsi hingga berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang mana kami menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini juga awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kediaman Prabowo Subianto di Hambalang ini karena memang untuk pembekalan yang disampaikan oleh Presiden terpilih ini diberlakukan secara tertutup. Namun kami mendapatkan informasi, Bayu dan pemirsa, bahwa untuk pembekalan untuk calon menteri dan calon wakil menteri ini digelar selama 2 hari, yaitu pada hari ini dan juga hari esok. Maka dapat dipastikan untuk prosesnya masih tetap berlangsung dan sampai dengan saat ini kami informasikan tetap berjalan dengan baik. Kemudian ada sejumlah nama yang sudah masuk begitu ya di dalam kediaman Prabowo Subianto. Kami mantau ada sekitar 26 calon menteri ataupun juga calon menteri yang wakil menteri maksud kami yang sudah berada di kediamannya. Tadi terakhir sekitar pukul 7:55 ini Mutia Hafidz telah tiba di dalam begitu di kediaman Prabowo dan sampai dengan saat ini belum ada lagi calon menteri atau calon wakil menteri yang turut serta atau hadir kembali di kediaman ini. Ada satu nama yang menarik perhatian dari awak media, Bayu dan pemirsa, bahwa salah satunya adalah dari Budi Gunawan yang merupakan Kepala Badan Intelijen Negara yang kita ketahui juga ini berasal dari partai atau afiliasi dari PDIP. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah memang sebenarnya saat ini PDIP telah bergabung begitu kepada koalisi Prabowo Subianto, yang kita tahu sampai dengan saat ini belum ada pertemuan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Prabowo Subianto. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari sejumlah pihak terutama dari Partai Gerindra yang menyatakan ada ini masih menunggu adanya arahan lebih lanjut dan juga adanya perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan pertemuan dengan Ibu Megawati dan juga dari Prabowo Subianto. Namun untuk informasi selengkapnya atau bagaimana update terkininya, apakah memang betul bahwa PDIP telah bergabung dengan Prabowo Subianto atau koalisinya, kami akan menyampaikan kembali kepada Anda, Bayu, karena kalau kita berkaca kepada hari kemarin begitu, ada Pramono Anung juga dipanggil ke Kertanegara Jakarta Selatan, tapi ini masih menjadi tanda tanya apakah memang posisinya sebagai
calon menteri atau calon wakil menteri atau perwakilan dari PDIP. Itu yang masih menjadi pertanyaan awak media karena kemarin dari Pramono Anung selaku ex dari Seskap ini tidak menyampaikan informasi atau apa tujuannya begitu datang ke Kertanegara Jakarta Selatan. Sementara itu Bayu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Kevin Pakan melaporkan dari Hambalang. Kevin, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, Kevin. Kita akan kembali menuju Mas Hadi. Kita akan kembali membahas terkait pembekalan dan juga bagaimana susunan Menteri Prabowo ke pemerintahannya ke depan ini. Mas Hadi, masih bersama kami Mas Hadi? Ya, Mas Bayu. Ya, sebelum saya membahas terkait teknologi kembali Mas Hadi, tadi rekan Kevin juga mengatakan terkait PDIP, apakah masih ada kans untuk PDIP ini bergabung dalam kabinet menurut Anda? Iya, iya Mas Bayu ya. Mungkin kita mesti melihat juga ya komposisi kabinet yang calon menteri yang sudah dipanggil oleh Pak Prabowo sendiri ya. Nah, di situ kan mungkin juga ada beberapa, saya tidak tahu apakah representatif dari PDIP ya, sebab beberapa partai kan juga lebih memilih untuk menunjuk ya kalangan profesional yang mengisi kabinet Pak Prabowo ini. Jadi tidak langsung menunjuk kader partainya. Ini mungkin juga bisa menjadi salah satu pilihan ya sejumlah partai politik yang yang berkoalisi dengan atau yang ikut dalam pemerintahan Pak Prabowo sendiri gitu. Jadi walaupun tidak langsung sebagai kader partai, tetapi mungkin representasi dari beberapa nama itu juga bisa mewakili partai politik yang ada. Saya melihat selain PDIP kan juga ada PKS ya dan juga Nasdem yang tidak langsung mengutus atau tidak langsung menunjuk kader partainya dalam kabinet Prabowo ini gitu, Mas Bayu. Lalu sebenarnya untuk pembekalan hari ini seberapa besarnya ini bisa mungkin memperkuat loyalitas nantinya menteri-menteri Prabowo ini dalam mendukung dirinya dalam masa pemerintahan? Ya, saya pikir 2 hari ini adalah cara Pak Prabowo untuk menyampaikan harapannya, menyampaikan visinya, menyampaikan keinginannya ya kepada para menteri dan juga bagaimana Pak Prabowo nanti mengelola pemerintahan ini gitu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi para calon menteri ini untuk melihat ritme kerja yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo sendiri. Tadi kita sudah melihat beberapa isu yang menjadi materi dalam pembekalan ini yang akan menjadi fokus Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan. Saya pikir para menteri harus menangkap keinginan dan juga harapan Pak Prabowo ini sehingga terjadi ritme kerja yang baik tentunya ke depan sehingga ini akan bisa membangun pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang fungsional ya, pemerintahan yang nanti bisa menyelesaikan banyak persoalan yang kita hadapi pada hari ini gitu Mas Bayu. Ya, banyak persoalan termasuk juga persoalan cyber atau teknologi yang tadi kita sudah bahas, di mana ini akan menjadi topik, di antaranya besok akan membahas artificial intelligence. Terkait hal ini, apakah menurut Anda ini gaya atau style dari pemerintahan Prabowo untuk kedepannya ini menjadi bisa dibilang angin segar mungkin untuk ke depannya? Ya, jadi dari sejumlah nama yang dipanggil kan memang terlihat ya ada beberapa concern yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo terutama dengan persoalan teknologi ini ya. Karena Pak Prabowo sendiri dengan latar belakang yang dia miliki, saya pikir teknologi ini akan banyak mensupport nantinya untuk keperluan pertama tentu untuk keperluan keamanan wilayah kita. Dan yang kedua nantinya untuk membangun pendidikan ya, dunia pendidikan yang selama ini juga tertinggal sangat jauh dari beberapa negara. Jadi penggunaan AI ini selain untuk dipergunakan untuk geopolitik dan geostrategis ya yang kita hadapi ya ke depan tantangan di tingkat global, juga nanti bisa diharapkan bisa juga berkontribusi lah ya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita terutama kualitas pendidikan. Tapi kita juga mesti hati-hati nih Mas Bayu ya, karena
tingkat atau kemampuan kemampuan masyarakat atau kemampuan dunia pendidikan kita dalam menggunakan teknologi ini kan tidak seragam ya. Nah, ini juga jangan sampai nanti memunculkan ketimpangan dan juga persoalan baru. Apalagi kita melihat dalam beberapa waktu terakhir ya, isu kebocoran data, isu tentang bagaimana mudahnya data-data pribadi ya, tidak hanya masyarakat tapi juga data pribadi pejabat-pejabat kita itu bisa dikonsumsi publik gitu ya, karena adanya kebocoran atau keamanan dari cyber ini yang bermasalah. Jadi selain fokus untuk mengembangkan IT ini, juga persoalan keamanan data ini juga atau cyber security ini juga menjadi satu hal yang sangat penting untuk diselesaikan ke depan gitu Mas Bayu. Ya, pastinya keamanan data yang selama ini kita baru dekat-dekat ini ya Mas Hadi ya, ini menjadi persoalan utama ya yang terdengar di telinga masyarakat, ini harus segera diselesaikan. Terima kasih banyak Mas Hadi atas waktunya terkait dialog hari ini, sangat mencerahkan Mas Hadi. Terima kasih banyak dan selamat beraktivitas kembali Mas Hadi.